Baik, di sini kami mencari jurnal tentang prinsip-prinsip dasar metode gravimetri di ChatGPT. Nah, jurnal yang saya ambil yaitu jurnal yang berjudul Assessing Variation in Manual Pipetting and Under Investigated Recruitment of Good Laboratory Practice. Nah, jurnal ini adalah jurnal tahun 2023 dengan indeks Scopusnya itu adalah Q1. Nah, di jurnal tersebut dijelaskan bahwa metode gravimetri berguna untuk menguji berbagai pipet manual serta cairan. Derajat variasi pipet tidak dapat didasarkan pada asumsi dan harus diuji secara sistematis berdasarkan aplikasi laboratorium. Yang penting, beberapa pertimbangan perlu pada saat menggunakan pendekatan ini. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu lingkungan pengujian seperti suhu, kelembapan, dan tekanan atmosfer juga. Nah, ini juga berdampak pada laju penguapan. Nah, yang menjadi rumusan masalah saya yaitu adalah bagaimana dalam metode gravimetri faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan tekanan atmosfer dapat mempengaruhi hasil pengukuran, khususnya melalui laju penguapan cairan serta keterbatasan sensitivitas dan presisi timbangan analitik. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mencari jurnal pembanding yaitu yang berjudul Evaporation of Sessile Colloidal Water, Glycerol Droplet, Mahogany Ring Formation. Nah, jurnal ini adalah jurnal tahun 2022 di Langmuir. Nah, jadi jurnal tersebut berindeks Q1. Untuk itu, berdasarkan jurnal tersebut, saya mencari jawaban melalui ChatGPT untuk jawaban dari rumusan masalah tadi. Nah, ChatGPT menjawab bahwa di jurnal ini terdapat dalam kalimat thermal gradients can also easily appear, leading to interfacial thermal marogany shear stresses. These gradients in composition and or temperature lead to gradients in surface tension, producing solitary and or thermal marogany flow. Yaitu, dalam metode gravimetri berbasis penguapan tetesan, suhu lingkungan itu berpengaruh langsung pada laju penguapan air. Nah, suhu tinggi mempercepat penguapan, sehingga dia membentuk gradien konsentrasi dan suhu di antarmuka cairan. Nah, akibatnya muncullah aliran Marogani yang mengubah distribusi partikel dan massa efektif cairan. Jika suhu ruangan tidak stabil, hasil pengukuran massa bisa berubah karena tetesan kehilangan cairan lebih cepat atau lebih lambat dari kondisi standar. Nah, di jurnal tersebut juga terdapat kalimat yang saya highlight. The ambient temperature and humidity were measured as 20 plus minus 1 derajat Celsius, 50 plus minus 5%, respectively using a thermohydrometer. Nah, berarti kelembapan itu menentuin konsentrasi uap air. Jika kelembapannya tinggi, perbedaan konsentrasi uap air juga kecil, sehingga penguapannya lambat. Nah, sebaliknya, jika kelembapannya rendah, perbedaannya pun besar sehingga penguapannya lebih cepat. Yang artinya, fluktuasi kelembapan itu membuat massa yang terukur dalam metode gravimetri tidak konsisten. Yang ketiga, laju perubahan itu berbanding lurus dengan koefisien difusi air uap di udara, radius tetesan, perbedaan konsentrasi uap, dan fungsi sudut kontak. Yang artinya koefisien difusi uap air ini juga dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Jika tekanannya rendah, maka difusi molekul ke udara lebih cepat dan penguapannya pun meningkat. Nah, ketika tekanannya tinggi, difusi pun melambat, dan metode gravimetri juga sangat sensitif terhadap kehilangan massa akibat penguapan. Perubahan tekanan atmosfer dapat memunculkan error pada hasil penimbangan. Dan yang terakhir, penulis itu tidak menimbang langsung tetesan timbangan analitik. Nah, itu ada kalimat di jurnal ini, yaitu in experiments in the mass of water is estimated from the side view imaging, yaitu penulis tidak menimbang langsung tetesan dengan timbangan analitik karena alasannya dia itu sangat sensitif terhadap getaran, aliran udara, fluktuasi kelembapan atau suhu. Jadi perubahan massa mikrogramnya, akibat penguapan itu tidak stabil dan penguapan berlangsung cepat kan, yaitu sekitar hanya ratusan detik, sehingga lebih praktis menghitung massa volume tetesan yang diamati dengan kamera beresolusi tinggi.
Nah, jadi eh, kesimpulannya suhu itu memicu gradien tegangan permukaan, jadi laju penguapan dan distribusi partikel. Kelembapan itu mengontrol perbedaan konsentrasi uap sehingga dia menentukan cepat atau lambatnya penguapan. Yang ketiga, tekanan atmosfer itu mempengaruhi difusi uap sehingga dia berpengaruh pada kecepatan kehilangannya massa. Dan yang terakhir, timbangan analitik itu kurang praktis karena gangguan lingkungan sehingga penulis memakai pencitraan atau side view untuk menghitung massa tetesan. Terima kasih.